Yellow Mellow guys, ini lanjutan dari film Maria Leonora Teresa. Hayo kita mulai. Che segera menyalakan lilin dan berteriak kaget di saat dia melihat boneka yang sedang memegang pisau. Che menendang boneka itu dan segera mengamankan anaknya. Boneka itu lalu mengejar dan menikamnya. Don yang mendengar keributan di luar segera keluar dan singkat cerita, mereka berantem dengan boneka setan itu dan ditikam berkali-kali sampai keduanya ambruk. Kini dia menargetkan bayi kecil itu. Mobil yang sedang berpatroli berhenti karena mendengarkan keributan di dalam rumah. Orang-orang itu pun berhasil masuk ke dalam rumah dan cerita berpindah ke Fed. Dia terbangun setelah mendengar suara anaknya yang terus memanggilnya. Di luar, boneka itu sudah berlarian dan mengajak Fed untuk bermain dengannya. Di anak tangga terdapat beberapa pensil yang berserakan. Di saat Fed akan turun, untungnya dia ditahan oleh Shirley dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Misi pun gagal. Boneka itu melihat dari bawah dengan wajah yang kesal. Besoknya rumah Stella didatangi polisi yang mengabarkan Don sedang kritis di rumah sakit, sedangkan istri simpanannya meninggal dan anaknya selamat. Stella pun diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Fed menyusul dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah menceritakan kejadiannya, Stella berbalik bertanya tentang Fed yang katanya pernah melihat hantu Eldon di toilet. Fed mengiyakan dan Stella berkata, hari sewaktu Don pergi mengendarai mobil, dia melihat Eldon ada di dalam mobilnya. Julio lalu menampoli bahwa dia juga melihat Eldon sebelum kecelakaan bus. Pardo yang sedang di rumah sakit mengabarkan pada istrinya Don sudah tiada dan kabar itu disampaikan lagi ke Stella. Walaupun suaminya selingkuh, tapi kalau mati tetap aja sedih em. Di rumah tinggal Shirley sendiri. Dia membereskan kamar tuanya sambil berbicara dengan boneka itu. Shirley menyinggung nyonyanya yang akan segera mempunyai bayi baru dan akan segera membuangnya. Boneka yang ditaruhnya di ranjang tiba-tiba menghilang. Dia pun terus mencari dan cerita loncat ke rumah Stella. Ibunya pulang ke rumah dalam keadaan mati lampu. Dia pun menyalakan lilin dan boneka itu muncul di depannya. Tanpa basa-basi boneka itu melakukan penyerangan. Kembali ke Shirley. Dia juga diserang boneka terkutuk itu dan mendorongnya jatuh dari lantai atas. Tak puas sampai di sana, di bawah pun dia terus menikamnya sambil berkata, cobalah untuk selfie. Di rumah Stella, ibunya sudah terkapar dengan tali tambang yang melilit di lehernya dan terikat ke sebuah patung yang sedang memegang pisau. Boneka itu berkata, nenek, 3 kali 2 adalah... Dia terus melayangkan pertanyaan matematika dan berkata, kau selalu memanggilku bodoh sebelumnya dan kini... kau adalah orang bodoh itu. Boneka itu lalu menarik tali tambang yang menjatuhkan patung di atas kepala neneknya. Shirley ternyata masih terselamatkan. Fed pulang tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit. Shirley sadar dan berkata boneka itu pelakunya. Besoknya ibu Stella ditemukan meninggal. Fed mengatakan boneka itu mungkin adalah biang masalah dalam kehidupan mereka. Julio tidak sependapat karena dia merasa orang-orang di sekitarnya baik-baik saja dan karena boneka itulah dia merasa hidup kembali. Fed mengatakan kau terlibat. Aku hanya mengingatkanmu. Julio bertanya dalam kasus Eldon, kita semua terlibat khususnya suamimu. Stella lalu berkata bagaimana denganku? Apa salahku? Kenapa semua keluargaku dilenyapkan? Fed berkata hanya kau sendiri yang bisa menjawab itu dan pikirkanlah apakah kau melakukan kesalahan dengan Eldon. Di rumah ketika Fed ingin mengganti pakaian, hantu Eldon berlari keluar dari lemari dan menuju ke sebuah kamar. Dia pun mendapatkan salib dan memeriksa ke kamar tersebut. Hantu Eldon merangkak keluar dan mengeluarkan sebuah ponsel lalu menghilang. Fed lalu menyuruh Thelma untuk mengambil dan membakar boneka itu. Thelma pun segera ke kamar tapi boneka itu sudah hilang. Dia pun melaporkan kepada Fed. Thelma berkata dia mempunyai sepupu seorang penyembuh iman yang tahu bagaimana mengusir kekuatan iblis pada seseorang ataupun benda. Namanya Augusto. Cerita lalu berpindah di saat Fed ke kantor polisi dan meminta Stella untuk menemuinya di sana. Kedatangannya ke sana adalah untuk melaporkan kejahatan yang menimpa pembantunya yang mungkin pelakunya sama dengan orang yang menyebabkan kematian suami dan ibu Stella.
Fate menunjukkan ponsel Shirley pada Stella yang merekam saat dia diserang oleh sebuah boneka. Mereka pun segera menemui Julio untuk mengabarkan hal ini. Fate berkata ini berhubungan dengan Eldon dan boneka itu. Dia bertanya apa yang sebenarnya kau lakukan kepada Eldon. Julio menjawab itu hanyalah kecelakaan sambil berjalan pergi. Stella mengatakan jika kau merasa bersalah, jangan menyeret kami bersamamu. Julio pun bertanya apa hubungannya boneka dengan kematian Eldon. Itulah kita belum tahu, jawab Fate. Julio pun kesal dan menuduh Fate sebagai orang yang egois di mana dia akan segera mendapatkan anak yang baru, maka dengan gampangnya dia menyuruhnya untuk membuang bonekanya. Boneka yang merupakan sumber kebahagiaan satu-satunya baginya. Intinya dia tetap tidak mau dan berjalan pergi. Tidak ada yang bisa dilakukan dan Fate hanya mengingatkan Stella kembali tentang apa yang dikatakan padanya soal boneka itu. Malamnya di rumah Stella, dia merasa ada orang yang barusan lewat yang ternyata hanyalah adiknya Robert. Stella menyuruhnya untuk pergi dan menjauh darinya untuk sementara. Di tempat lain, Fate, Pardo, dan Thelma pergi menemui Augusto. Fate langsung memperlihatkan foto yang ada di ponsel Shirley. Augusto berkata boneka hantu. Hanya satu yang bisa melenyapkannya, yaitu voodoo yang sangat kuat. Di saat Pardo bertanya siapa yang akan melakukannya, angin bertiup dan Augusto berkata dia merasakan sesuatu. Dia pun melakukan ritual dan memanggil hantu Eldon. Augusto bertanya apakah Eldon yang merasuki para boneka itu. Eldon muncul dan berbisik padanya. Pardo mencoba menyela pertanyaan itu dan Fate pun mengatakan sudahlah. Kita sudah melakukan kesalahan kepada anak itu dengan memutihkan kasusnya dulu, makanya dia sekarang kembali. Diceritakan kembali dulu ada sebuah masalah dan mereka menyerahkan ke pihak kepolisian untuk ditangani. Intinya mereka hanya tahu beres. Augusto berkata biang keroknya bukan Eldon tapi ayahnya lah yang melakukan semua ini, yaitu Manolo Apakable. Fate lalu berkata dialah seorang psikiatris yang memberikan boneka itu pada mereka semua. Cerita loncat ke Stella. Dia mengetes bonekanya dengan pisau dan ternyata boneka itu tidak bereaksi. Stella pun lengah dan duduk di kasur dengan meletakkan pisaunya. Bersambung ke part berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film selanjutnya ya. Sampai jumpa.